Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama kasih. Kita telah berada pada akhir pekan pada minggu pertama di bulan November. Sukacita kita alami, kita rasakan. Tuhan tak melindungi kita selama sepekan dalam beraktivitas. Kala itu sebagai orang berpengharapan dan beriman, mari kita rindu tetap disapa oleh sabda Allah. Mari berdoa. Di akhir pekan ini Allah, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu. Kami menyaksikan mengalami tentang pemeliharaan dan pertolongan-Mu. Tuhan telah menjaga kami selama sepekan. Sabda Tuhan akan melayani kami pada hari ini. Bersabdalah, karena kami semua bersedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, Artos Sabtu 6 November 2021. Baca kita dari kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18. Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boaz yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengerikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boaz dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggal di sini semalam ini dan besok pagi jika aku mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaringlah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boaz, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lalu katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boaz ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu." Dan orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, komitmen Rut kepada mertuanya menunjukkan kasih dan kepedulian.
Pengarang kitab Rut tidak dikenal. Yang kita tahu adalah bahwa peristiwa yang diceritakan di dalam kitab Rut. Dalam kitab ini terjadi selama zaman para hakim memerintah. Berarti sekitar periode ke-8 dalam sejarah Israel. Kitab Rut menunjukkan kepada kita bahwa pada waktu keadaan terburuk sekalipun, Allah bekerja di dalam dunia ciptaannya. Berikut kita berbicara masalah Tuhan pelindung. Tuhan pelindung. Walaupun hukum Taurat mengatur perlindungan bagi kaum perempuan, terutama para janda, tetap saja mereka dianggap kaum lemah yang seringkali entah sengaja atau tidak terlupakan. Menyadari hal ini, Naomi mendorong Rut menantunya mencari perlindungan pada Boaz. Rut adalah perempuan asing, janda muda yang perlu dilindungi. Ia perlu mendapatkan seorang suami yang mengasihi sekaligus menjamin masa depannya. Naomi tahu bahwa perlindungan maksimal akan didapatkan kalau nama keluarga Elimelek juga bisa dipertahankan. Rut dengan taat melakukan hal tersebut. Walaupun bagi budaya masa kini terasa sangat aneh, bahkan mungkin bagi dunia timur kita rasanya kurang pantas seorang perempuan muda diam-diam menyusup masuk ke selimut seorang pria. Kisah ini harus dimengerti dari sudut pandang hukum Taurat yang berlaku bagi umat Tuhan pada masa itu. Melalui hukum Taurat, Tuhan mengatur perlindungan bagi umatnya yang ditimpa kemalangan. Imamat pasal 25. Misalnya, akibat panen gagal, seseorang harus berhutang, menjual tanah atau bahkan diri sebagai budak. Keluarga terdekat berkewajiban menebusnya agar kehidupannya dapat dilangsungkan. Rut, pemohon Boaz, mengembangkan sayap untuk melindungi keluarga mertuanya Elimelek dari kehancuran total. Dulu Elimelek mungkin menggadaikan tanah dan ladangnya untuk lari ke Moab. Kini Rut dan Naomi, janda-janda dari keluarga Elimelek, tidak memiliki apa-apa kecuali bersandar pada Tuhan lewat belas kasih sanak saudara, sanak keluarga yang diberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, Boaz merespons dengan pernyataan siap melindungi. Puji Tuhan, apa yang dulu Boaz lakukan demi keluarga Elimelek telah Tuhan Yesus lakukan untuk kemanusiaan seisi dunia. Yesus adalah anak sulung Allah yang berkorban menebus saudara-saudaranya. Kita, umat yang sudah mendapatkan anugerah dan kemuliaan Allah, dipanggil untuk saling peduli dan menolong sama kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus menolong dan berkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Kisah Rut, Naomi, dan Boaz. Proses rekonsiliasi, proses pemulihan kembali keluarga besar lewat Rut yang adalah dari bangsa lain, namun Allah telah memasukkan sebagai bagian daripada umat terjanji. Bapa di surga, kiranya oleh Roh Kudus memampukan kami memahami makna kesetiaan seorang menantu kepada mertua dan pula kesediaan keluarga untuk keluarganya pula saling peduli, saling mengangkat satu dengan lain, ada keseimbangan di antara keluarga besar. Kami berdoa untuk seluruh umat Allah dalam kehidupan masing-masing. Kami amin dan rasakan dan mengakui bahwa tidak semua umatmu sama, tetapi masing-masing dengan talenta, masing-masing dengan berkat yang berbeda. Karena itu Roh Kudus kita memampukan kami sekalian untuk saling berbagi, memedulikan satu yang dengan yang lain, sehingga ada keseimbangan kemakmuran, ada keseimbangan kesejahteraan, dan persaksian tentang karyamu tetap menjadi bahagian umat Allah. Kami mengucap syukur kepada Ya Allah, Tuhan telah pimpin kami dalam sepekan ini, dan izinkan kami, jikalau berkenan esok, untuk dipersekutukan di rumah-Mu yang kudus. Berkati seluruh pelayan-pelayan Allah yang akan mengambil bahagian pada esok minggu, baik di tengah jemaat maupun di tengah sekolah minggu. Inilah kami Allah, pengharapan kami, dengarkanlah karena sungguh kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin.
Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, pada akhir pekan, Artos Sabtu 6 November 2021. Tuhan pelindung. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan beserta kita sekalian. Amin.